Shalom, sahabat-sahabat muda yang kekasih dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Bina Muda PPGT Kelas Silanan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk memahami, untuk mengerti dan memaknai firman Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan kita dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, serta berbahagialah kita ketika kita melakukannya dalam langkah kehidupan kita. Saksi mata. Saudara-saudara, pernahkah saudara menjadi saksi mata dalam sebuah peristiwa? Ketika saudara mendapat kesempatan menjadi saksi mata dalam suatu peristiwa yang luar biasa, pasti ada kesan dan rasa tersendiri yang dirasakan. Nah, entah itu perasaan senang atau kagum dan sebagainya. Tetapi jika keadaannya dibalik, ketika saudara menjadi saksi mata peristiwa yang tidak baik, pasti rasanya tidak menyenangkan. Antara perasaan yang begitu bercampur aduk, antara kaget, antara takut, antara khawatir, dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, seorang tokoh, beliau adalah Petrus. Kala itu, ia pernah menjadi saksi mata atas peristiwa kebesaran Tuhan yang terjadi. Nah, kalau kita melihat latar belakang keadaan pada masa itu, ada begitu banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang kemudian mengajarkan berita palsu tentang Yesus Kristus. Akibatnya, banyak orang yang kemudian meragukan tentang kedatangan Yesus kembali. Nah, dalam ayat 16 pembacaan kita sampai ayatnya 18, di situ diterangkan bahwa Petrus saat itu begitu berusaha
untuk meyakinkan umat mengenai kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus itu sebagai Raja. Nah, Petrus begitu menegaskan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus itu betul-betul nyata, dan itu bukan sekedar dongeng-dongeng belaka atau cerita-cerita palsu yang biasa. Nah, karena itu Petrus dalam keyakinan imannya dengan tegas ia katakan bahwa kebenaran yang ia terima dan bahkan ia sendiri telah saksikan, telah lihat, dan bahkan dia mengalami langsung kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga dengan ini, dengan penuh keberanian, ia mau bersaksi tentang firman Tuhan seperti pelita yang bersinar di tengah kegelapan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita berada dalam dunia modern. Kita begitu diperhadapkan dengan banyak hal. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran juga tentang Kristus. Dan bahkan kita kadang sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Akhirnya yang banyak ditemukan bahwa begitu mudahnya generasi-generasi muda tergiur dan bahkan mengikuti ajaran-ajaran yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan pribadinya. Akibatnya ia dengan mudah berpindah-pindah agama, berpindah-pindah gereja, tergantung gereja mana yang memenuhi kebutuhannya. Nah, ini sebenarnya cara pandang yang keliru. Artinya bila seseorang melakukan itu sama artinya bahwa dia tidak punya pendirian. Artinya yang menjadi pusat bukan lagi firman Tuhan yang menghidupkan itu, tetapi justru perhatiannya lebih kepada apa yang saya inginkan dan apa yang bisa saya dapatkan. Nah, karena itu saudara-saudara, tetaplah berdiri di atas dasar firman Tuhan dengan tetap berpegang pada pengakuan Gereja Toraja sebagai warga Gereja Toraja. Jadilah saksi Tuhan, beritakanlah firman Tuhan, baik ataupun tidak baik keadaannya, dan jadilah pemuda-pemudi anti hoax. Saya mau mengajak anak-anak muda untuk mengucapkan kalimat ini. Saya PPGT anti hoax. Saya PPGT cinta kebenaran dan terus bersaksi dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan senantiasa menolong kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami hari ini. Berkatilah kami segenap anak-anak muda, supaya dengan penuh keberanian kami terus mempersaksikan tentang kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami untuk terus berpegang teguh pada firman Tuhan sebagaimana yang telah diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja sebagai warga Gereja Toraja. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini dalam langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.